Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebagai penutup untuk materi kita kali ini adalah kita ingin bercerita tentang para nabi, nama-nama para nabi dan rasul yang ada di dalam Al-Quran. Setelah kita kemarin belajar Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Saleh ya. Nah, kita ulang sedikit. Nabi Adam merupakan manusia serta khalifah pertama yang diciptakan oleh Allah dari segumpal tanah. Nabi Idris yang kedua ya, Nabi Idris alaihissalam merupakan keturunan ke-6 Nabi Adam alaihissalam, dan beliau merupakan nabi pertama yang diangkat oleh Allah dari garis keturunan Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diberikan beberapa mukjizat. Satu di antaranya adalah membuat bahtera besar yang menyelamatkan kaumnya dari kehidupan binatang dari banjir bandang. Ya. Yang keempat, Nabi Hud. Nabi Hud adalah nabi yang diutus untuk mengajak kaum Ad berhenti menuhankan atau menyembah berhala. Nabi Hud mengajak kaum Ad untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Nabi Saleh alaihi salam, yaitu nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni seekor unta betina yang lahir dari celah-celah batu. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim atau bapa para nabi memiliki satu di antara mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu membangun Ka'bah, dan dia juga berhadapan dengan Raja Namrud yang ia mendapatkan cobaan berupa dibakar, namun atas izin Allah ia diberikan mukjizat untuk tidak terbakar dari api. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassan fakanat haba'an munbathan wa kuntum azwajan thalatha فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما
أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مبلوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة. Nabi Musa alaihissalam untuk mengingatkan Fir'aun. Beliau dikaruniai kemampuan berbahasa yang luar biasa. Yang ke-16, Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah satu di antara utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang terkenal dengan kesabaran serta sifat dermawannya. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah anak satu-satunya dari Nabi Ayub alaihissalam yang selamat dari runtuhan rumah. Yang ke-17, Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud memiliki mukjizat kitab Zabur. Selain itu, beliau juga memiliki kemampuan dapat berkomunikasi dengan burung, memiliki suara merdu dan mampu melunakkan besi dengan tangan kosongnya yang beliau tidak makan kecuali dari hasil tangannya sendiri, padahal beliau adalah seorang raja pada saat itu. Yang ke-18 adalah Nabi Sulaiman. Satu di antara mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam adalah bisa berbicara dengan bahasa binatang dan mendudukkan makhluk-makhluk seperti jin dan hewan-hewan. Yang ke-19 Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan utusan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum Bani Israel yang gemar menyembah patung yang diberi nama Baal. Yang ke-20 Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyasa alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kaum Bani Israel dan Bani Arami supaya mereka mau kembali ke jalan yang benar, yaitu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-21 Nabi Yunus alaihissalam. Mukjizat Nabi Yunus alaihissalam yang terkenal adalah tetap selamat ketika ditelan ikan paus. Yang ke-22 Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah Nabi yang merupakan keturunan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ke-23 Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah anak dari Nabi Zakaria alaihissalam yang lahir ketika usianya sudah sangat tua. Nabi Yahya alaihissalam adalah seorang manusia yang berprinsip, integritasnya tinggi serta benar-benar menegakkan kebenaran. Yang ke-24 Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam terlahir dengan mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala pada seorang perempuan suci bernama Maryam yang tidak bersuami, tidak pula berzina, dan adalah wanita yang salehah. Beliau mendapatkan mukjizat kitab Injil dan menjadi nabi dari umat Bani Israel, ya. Kemudian yang ke-25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi terakhir sekaligus penutup. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an sebagai kitab suci yang terakhir untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian materi kita hari ini 25 mengenal 25 para nabi dan rasul. Lalu ada nabi-nabi ulul azmi. Dan nabi-nabi ulul azmi dapat kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memilih di antara 25 nabi itu menjadi nabi yang bergelar ulul azmi. Siapa sajakah mereka? Ya, yang pertama yaitu nabi yang pertama yang disebut sebagai nabi ulul azmi adalah nabi yang kita kenal dengan nabi
Nabi ulul azmi yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kelima nabi ini diberi gelar sebagai ulul azmi? Ya, karena mereka adalah nabi-nabi yang mendapatkan ujian yang luar biasa, dan mereka adalah orang-orang yang tabah dalam menghadapi ujian-ujian dan kenyataan-kenyataan itu. Nabi Nuh misalnya mendapat mukjizat dari Allah berupa keselamatan saat banjir bandang. Pada zaman itu Allah Subhanahu wa taala memberikan azab banjir bandang bagi kaum Nabi Nuh yang mengingkari ajaran yang beliau bawa. Saat peristiwa banjir bandang terjadi, Nabi Nuh beserta para pengikutnya berhasil menyelamatkan diri karena berada di dalam bahtera yang mereka buat sebelumnya. Kemudian Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim hidup pada zaman kekuasaan Raja Namrud, di mana saat itu banyak masyarakat yang masih menyembah berhala. Salah satu cara yang dilakukan Nabi Ibrahim untuk mencegah masyarakat agar tidak menyembah berhala ialah menghancurkan berhala-berhala tersebut. Terang saja hal ini membuat Raja Namrud marah dan memberi hukuman kepada Nabi Ibrahim dengan cara dibakar. Namun atas izin Allah, Nabi Ibrahim selamat dari panasnya api yang membakar. Ya, itu kisah Nabi Ibrahim. Lalu ada Nabi Musa misalnya. Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepadanya berupa tongkat yang dapat menjadi seekor ular. Tak hanya itu, tongkat tersebut juga mampu membelah laut menjadi sebuah jalan, sehingga Nabi Musa dapat dan para pengikutnya berhasil selamat dari kejaran Fir'aun. Lalu ada Nabi Isa. Nabi Isa adalah nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dapat menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang yang meninggal dunia. Itu mukjizat yang bersifat material. Nabi Isa juga memiliki mukjizat yang immaterial berupa kitab Injil. Yang terakhir Nabi Muhammad. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang dapat membelah bulan menjadi dua. Peristiwa itu jadi pada saat penduduk Mekah meminta agar Rasulullah membuktikan kenabiannya. Ya, dan seterusnya. Itu 5 nabi ulul azmi yang kita pelajari ya. Ya, nama ulul azmi berasal dari dua kata yaitu ulul dan azmi. Ya, arti dari kata ulul azmi, ulil adalah memiliki, sedang azmi adalah tekad atau keteguhan hati yang kuat. Ya, maka ulul azmi diartikan sebagai seorang yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan keuletan yang luar biasa dalam menjalankan tugas sucinya sebagai seorang Rasul, walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Ya, itu ya ulul azmi. Bisa kamu pahami. Jadi nanti silakan kamu tambah lagi perbendaharaan pengetahuan kamu melalui tulisan-tulisan artikel-artikel yang ada. Bisa kamu browsing atau kamu baca buku. Demikian ya. Kita akhiri dulu dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.